Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo guys, kembali lagi di channel YouTube gue Neko Kara. Kali ini gue akan menceritakan alur cerita film Doraemon Stand By Me. Film ini rilis pada tahun 2014. Film ini menceritakan Nobita, siswa kelas 4 SD yang terus-menerus mendapat nilai ujian yang jelek di sekolahnya. Nobita juga dikenal sebagai anak yang pemalas. Ia juga selalu dijaili oleh teman-temannya yang bernama Giant dan Suneo. Lalu cicit buyut Nobita dari abad ke-22 yang bernama Suashi melihat keseharian Nobita. Lantas ia pergi ke masa lalu dengan membawa robot kucing Doraemon. Suashi memberi kebocoran akan seperti apa masa depan Nobita jika terus menjalani kehidupan yang malas seperti ini. Nantinya Nobita akan menikahi adik perempuan Giant yang bernama Zaiko dan membuat Nobita dalam situasi ekonomi yang sangat sulit. Oke, gimana kelanjutan ceritanya? Langsung masuk aja ke alur ceritanya. Check it out. Di awal film kita diperlihatkan Nobita yang sedang tertidur pulas. Ia dibangunkan oleh Shizuka untuk mengikutinya. Dan ternyata itu semua hanya mimpi. Nobita setelah terbangun ia menyadari bahwa sudah terlambat masuk sekolah dan ia bergegas untuk pergi ke sekolah. Sesampainya di sekolah, benar saja ia dihukum karena terlambat. Saat itu Giant dan Suneo datang untuk meledeki Nobita. Untungnya Shizuka datang untuk membantu Nobita. Setelah pulang sekolah, mereka bermain baseball di lapangan tempat biasa mereka bermain. Dan seperti biasanya, Nobita selalu payah dalam hal apapun. Dan di sore harinya, Nobita belajar dan tertidur. Ternyata ia sedang dipantau oleh Doraemon dan cucunya yang bernama Suashi, yang berasal dari masa depan untuk membantu Nobita. Dan saat itu Suashi dan Doraemon mendatangi Nobita dengan mesin waktu. Ketika malam hari tiba, Nobita kaget kedatangan Doraemon yang muncul dari laci meja belajarnya. Lalu Nobita menyediakan makanan kue dorayaki dan minuman untuk mereka berdua. Di sini Suashi menjelaskan kalau dia adalah cucu Nobita dari masa depan. Dan saat itu Doraemon sangat menyukai kue dorayaki. Suashi lalu memberitahu Nobita kalau di masa depannya ia akan menikah dengan Zaiko, adiknya Giant. Lalu Nobita kaget dan kesal, ia langsung mengusir mereka. Suashi menjelaskan bahwa di masa depannya Nobita mengalami banyak permasalahan. Maka dari itu Suashi datang ke masa lalu untuk merubah nasib yang dialami Nobita. Lalu Suashi memaksa Doraemon untuk membantu Nobita, tetapi di sini terlihat Doraemon tidak setuju oleh Suashi. Doraemon diprogram agar tidak bisa pergi ke masa depan kecuali hidup Nobita pun sudah bahagia. Dan karena program itulah Doraemon mau tidak mau harus membantunya, karena jika ia tidak mau membantunya, maka Doraemon pun gak akan pernah bisa kembali ke asalnya. Lalu di sini Doraemon mengeluarkan alat pertamanya, yaitu baling-baling bambu. Kemudian Nobita yang tidak bisa menggunakan baling-baling tersebut langsung disuruh keluar oleh Doraemon. Di sini terlihat Nobita masih belum terbiasa memakai baling-baling bambu. Ia mengalami beberapa kendala untuk menggunakannya. Setelah ia sudah terbiasa, ia sangat senang dan langsung mendatangi rumah Shizuka. Doraemon sudah mengira kalau sebenarnya Nobita sukanya dengan Shizuka. Maka dari itu Doraemon berkata kunci dari kebahagiaan Nobita harus menikah dengan Shizuka di masa depan. Keesokan harinya saat Nobita ingin pergi ke sekolah, Doraemon langsung mengeluarkan pintu kemana saja agar Nobita tidak terlambat lagi masuk sekolah. Lalu Giant dan Suneo kaget karena Nobita tidak biasanya masuk ke sekolah lebih awal. Nobita pun terpesona melihat kecantikan dari Shizuka. Semenjak kedatangan Doraemon, ketika Nobita mengalami masalah, pasti di situ ada Doraemon yang selalu siap untuk membantunya dan membahagiakannya. Esokan harinya Nobita di sekolah bertemu dengan Shizuka. Tiba-tiba Degisugi memanggil Shizuka. Kejadian tersebut membuat Nobita sakit hati. Saat Nobita pulang ke rumah, ia menceritakan apa yang terjadi di sekolah. Dan saat itu Doraemon mengeluarkan alat, yaitu telur peniru, untuk membuat Shizuka berubah dan mulai mencintai dirinya. Dan cara kerja alat tersebut, kalau ada orang yang masuk ke telur tersebut, pas keluar orang tersebut menjadi suka ke orang yang pertama kali ia lihat. Dan gak mikir panjang lebar, Nobita langsung membawa alat itu ke rumah Shizuka. Namun di tengah perjalanan telur tersebut tergelinding.
yang membuat Giant menjadi korban pertama. Gak lama kemudian Suneo datang dan melihat Giant keluar dari telur tersebut. Karena yang dilihat pertama kali Suneo, Giant langsung mencintai dan mengejar-ngejarnya. Setelah kejadian itu, Doraemon langsung membawa telur tersebut kembali ke rumah dan langsung memasang lubang kemana aja yang menghubungkan rumah Shizuka ke rumahnya Nobita. Kebetulan Shizuka yang sedang berjalan-jalan dengan Degisugi langsung berpamitan untuk pulang ke rumah masing-masing. Shizuka pun jatuh ke lubang dan masuk ke telur peniru dan Nobita langsung seneng banget pas lagi nunggu Shizuka keluar. Suneo datang ke rumah Nobita untuk meminta pertolongan, tapi percuma saja karena Giant selalu menemukan Suneo dan langsung membawanya pergi. Di sisi lain, saat Degisugi jalan pulang, ia teringat sesuatu dan langsung kembali ke rumah Shizuka. Lalu Degisugi juga jatuh dan masuk ke dalam kamar Nobita. Kemudian ketika Nobita masuk ke kamarnya, dia kaget karena Degisugi sudah ada di dalam kamarnya. Ketika Nobita yang melihat hal tersebut langsung menangis. Saat itu Degisugi menyatakan perasaannya ke Shizuka dan berkata dia mencintai Shizuka, bukan bergantung dari alat. Dan setelah kejadian itu membuat mereka berubah menjadi semakin dekat. Akibat kejadian itu, Nobita menjadi kesal dan mengatakan bahwa ia adalah orang yang tidak berguna, dan saat itu Doraemon yang melihat Nobita kecewa, ia langsung menyadarkannya kalau ia nggak boleh terus-terusan bergantungan kepada alat. Saat malam hari, Nobita sepertinya memikirkan semua perkataan Doraemon. Di pagi harinya, Nobita sangat bersemangat belajar. Semenjak saat itu, Doraemon langsung membantu Nobita belajar matematika untuk ujian selanjutnya. Namun saat ujian tiba, Nobita sangat kaget karena ia salah belajar mata pelajaran. Ulangan kali ini ternyata bahasa Jepang, namun yang ia pelajari adalah pelajaran matematika yang membuatnya mendapatkan nilai 0 lagi. Di sini Nobita sadar bahwa ia memang bukan orang yang terbaik untuk Shizuka, sehingga pada akhirnya Nobita memutuskan menjauhi Shizuka sebab dia merasa kalau dirinya tidak bisa membahagiakan Shizuka. Kemudian Nobita mengambil semua buku yang telah ia pinjam pada Shizuka untuk dia kembalikan. Pada saat Nobita sampai di rumahnya Shizuka, dia langsung memberikan semua buku tersebut pada ayahnya Shizuka dan mengucap selamat tinggal. Shizuka yang sedang asik mandi pun mendengar ucapan selamat tinggal dari Nobita. Ia langsung mengejar Nobita dan mencari tahu apa yang sebenarnya sudah terjadi. Pas ketemu Nobita tidak menjelaskan apa-apa dan tidak pikir panjang, dia langsung mengangkat rok Shizuka yang membuat Shizuka membenci dirinya dan langsung meninggalkan Nobita. Di sisi lain, Nobita meminta tolong pada Degisugi untuk menjaga Shizuka dan membuat Degisugi bingung. Lalu Doraemon yang kesian pada Nobita, ia mencoba untuk menghiburnya. Lalu kita diperlihatkan Degisugi sedang bersama Shizuka. Ia memberitahu kalau ia tadi habis bertemu Nobita dengan sikap yang aneh. Shizuka yang mendengar hal itu, ia langsung mengkhawatirkan Nobita. Saat Shizuka jalan pulang, ia mendengar Giant dan Suneo sedang membicarakan Nobita dan membuat Shizuka semakin khawatir dan langsung pergi ke rumah Nobita. Nobita pun kaget kedatangan Shizuka, lalu ia pun meminta alat Doraemon yang dapat seseorang membenci kepada dirinya. Lalu Doraemon langsung mengeluarkan alat ramuan pembenci. Alat tersebut langsung diminum semua oleh Nobita yang membuat semua orang yang berada di dekatnya langsung membenci dirinya. Karena ia minum terlalu banyak, membuat perutnya sakit dan meminta tolong. Shizuka yang mendengarnya semakin khawatir dengan Nobita. Ia berusaha melawan rasa kebencian dari tubuh Nobita dan berhasil membawa Nobita ke toilet untuk memuntahkan ramuan tersebut. Dan ternyata adanya kejadian itu membuktikan kalau Shizuka itu khawatir dengan dirinya. Di malam hari, Doraemon memberitahu Nobita bahwa semenjak kejadian tadi sore membuat masa depan Nobita telah berubah. Dan pada saat ini, di masa depannya telah berubah dan Shizuka sudah menjadi istrinya. Saat itu pun ia sangat bergembira. Keesokan harinya, Nobita dan Doraemon melihat masa depan Nobita yang dewasa sedang diajak naik gunung oleh Shizuka. Namun Nobita tidak bisa karena sedang sakit. Shizuka pun marah dan pergi balik lagi ke Nobita dan Doraemon. Nobita yang khawatir pun langsung dapat ide. Ia pun menggunakan kain waktu agar bisa menjadi Nobita dewasa. Mereka pergi menggunakan mesin waktu. Tibanya mereka di masa depan, Doraemon langsung mengeluarkan pintu kemana saja agar Nobita bisa segera sampai dengan cepat di gunung. Saat Doraemon ingin ikut, Nobita melarang karena ia ingin menyelamatkan Shizuka tanpa Doraemon dan alat-alat ajaibnya. Nobita langsung menghampiri Shizuka lalu jalan bersama dan memutuskan untuk istirahat di dalam gua. Di sana Nobita melihat Shizuka yang kedinginan lalu ia membikinkan api unggun, akan tetapi ia tidak berhasil. Setelah itu Shizuka memberikan pelantik api untuk membuat api unggun. Setelah api unggun nyala, Shizuka sakit karena tertular Nobita dewasa.
Dan saat itu Shizuka menjawab lamaran dari Nobita dewasa yang pernah ia tanyakan kalau ia mau. Dan tak saat itu Shizuka langsung pingsan karena sakit. Nobita yang melihat Shizuka pingsan langsung panik dan menggendong Shizuka untuk menuju ke pintu kemana saja. Namun salju yang semakin lama semakin besar, ia kehilangan jejak dari pintu kemana saja dan mereka tergelincir ke bawah. Nobita pun menemui solusi dengan mengingat kejadian hari itu dan berharap ingatannya sampai teringat ke Nobita dewasa. Tak disangka gak lama kemudian Nobita dewasa datang dan menolong mereka dan langsung membawa Shizuka ke rumah sakit untuk menyelamatkannya. Setelah kejadian itu Nobita dewasa mendatangi Nobita kecil dan memberitahu kalau Shizuka tidak apa-apa, dan tak lama setelah itu Nobita dewasa ingin kembali ke tempat Shizuka. Kemudian Nobita menyampaikan jawaban dari lamaran Shizuka yang tadi. Nobita dewasa pun sangat senang karena lamarannya diterima oleh Shizuka. Lalu Doraemon yang mendengar kabar tersebut juga ikut gembira dan mereka pun pergi di hari di mana Nobita dan Shizuka menikah. Nobita kecil melihat Nobita besar yang terlambat dalam acara pernikahannya. Nobita dan Doraemon pun mengejar Nobita dewasa. Nobita pun kagum melihat keindahan teknologi masa depan. Sesampainya di gedung pernikahan, namun tak disangka pernikahannya diadakan esok hari. Setelah itu Suneo menelpon Nobita dewasa untuk datang ke rumah Giant. Pada saat di rumahnya, Giant kita diperlihatkan Giant Suneo Degusugi dan adiknya Giant Jaiko. Kemudian Nobita kecil yang penasaran oleh Shizuka akhirnya memutuskan untuk melihatnya. Ternyata Nobita melihat kesedihan yang dialami Shizuka. Dan saat itu Doraemon mengeluarkan alat pemancar kejujuran untuk mengetahui isi hatinya Shizuka. Setelah Doraemon menggunakan alat itu, Shizuka pun mengatakan bahwa dia ingin membatalkan pernikahannya dengan Nobita. Shizuka merasa kalau ia belum pantas menikah karena belum bisa membahagiakan kedua orang tuanya. Ayah Shizuka menjawab kalau dirinya sudah bahagia karena sudah mempunyai anak seperti Shizuka. Ayahnya juga menjelaskan bahwa keputusannya menikah dengan Nobita adalah keputusan yang tepat. Setelah itu Nobita dan Doraemon memutuskan untuk kembali ke masa yang sekarang. Keesokan harinya Nobita mendatangi Shizuka dan berjanji kalau dirinya akan membahagiakan Shizuka. Setelah itu Nobita minjem baling-baling bambu dan mengatakan ke Doraemon bahwa dia sangat bahagia. Lalu saat itu program yang ada di Doraemon pun berhenti dan menyuruhnya untuk kembali ke masa depan. Namun di sini Doraemon sedih karena harus meninggalkan Nobita. Saat di rumah Nobita meminta ke Doraemon untuk membantunya menghadapi Giant. Namun Doraemon marah kalau dirinya tidak bisa membantu Nobita terus. Doraemon pun memberitahu kalau dia akan pergi ke masa depan. Nobita yang mengetahui hal tersebut langsung pergi ke lapangan untuk menghadapi Giant sendirian tanpa bantuan Doraemon. Agar Doraemon bisa tenang pergi ke masa depan dengan tanpa mengkhawatirkan Nobita. Saat di malam hari Doraemon pergi ke masa depan, keesokan paginya Nobita menyadari bahwa Doraemon telah kembali ke masa depan. Beberapa hari kemudian Giant bilang ke Nobita bahwa ia telah melihat Doraemon kembali. Nobita pun seketika sangat senang dan langsung pulang ke rumah untuk melihat Doraemon dan memberitahu ibunya, namun ibunya memberitahu kalau tidak melihat Doraemon dari tadi. Nobita pun langsung berpikir kalau Doraemon sedang bersembunyi darinya. Maka dari itu Nobita mempunyai ide untuk membeli dorayaki supaya Doraemon mau keluar. Di perjalanan Nobita tidak sengaja mendengar obrolan Giant dan Suneo kalau sebenarnya Giant berbohong melihat Doraemon. Dengan perasaan yang campur aduk, ia menyadari kalau Doraemon meninggalkan salah satu alat, yaitu ramuan pembohong, yang dimana kalau Nobita berbohong akan jadi kenyataan. Gak pikir panjang, Nobita langsung meminum semuanya untuk mengerjai Giant dan Suneo. Setelah itu Nobita langsung pulang. Di sana ibunya menanyakan apakah Nobita sudah bertemu dengan Doraemon. Nobita pun menjawab kalau Doraemon tidak akan pernah kembali. Tapi dia langsung kaget saat masuk ke kamarnya karena Doraemon keluar dari mesin waktu. Ternyata Doraemon kembali karena efek ramuan pembohong dan film pun berakhir. Nah, itulah alur cerita dari film Doraemon Stand By Me. Gimana guys tentang ceritanya? Menarik bukan? Oke, gue tutup video gue. Like kalau misal kalian suka. Dan jika ada kekurangan, komen apa kekurangannya. Dan jangan lupa di subscribe jika kalian masih mau mendengarkan alur cerita yang lain dari gue. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.